Haleluya. Kita akan masuk di dalam pembahasan Wahyu Fatsal yang ke-10. Nah, Wahyu yang ke-10 ini adalah saya harus beri pendahuluan, yaitu satu masa di mana yang dilihat oleh Yohanan sebelum nafiri yang terakhir dibunyikan, yaitu nafiri yang ketujuh. Jadi penjelasan Wahyu 10 ini adalah sebelum nafiri yang terakhir, yaitu nafiri yang ketujuh itu dibunyikan. Dan inilah penjelasannya. Ya, kita sudah mempelajarinya sampai di minggu yang lalu, yaitu di nafiri yang keenam mengenai sungai Efrat. Kalau saudara belum melihatnya, saudara bisa mampir ke channel dan saudara bisa channel ini ya, dan saudara bisa melihatnya. Nah, dan saudara bisa dapatkan pengajaran-pengajaran ini. Nah, jadi saya harus beritahukan terlebih dahulu bahwa Wahyu 10 ini adalah masa yang dijelaskan oleh Bapak Yahweh kepada Yohanan sebelum bukan meterai, sebelum sangkakala ya, atau nafiri ya, sangkakala yang ketujuh dibunyikan ya. Jadi ini yang akan kita lihat, kita bahas. Jadi kita tahu berdasarkan sistem navigasi Dafar Elohim, kita ada di nomor yang keenam. Ya, ini pembicaraan kita ada di fase zaman akhir. Supaya saudara tidak bingung, ya, saya sudah membagi menjadi 7 fase, ya, mengenai time travel. Kalau saudara ingin mengikutinya, saudara bisa mengikutinya yang kemarin untuk session yang kedua. Dan kita bisa melihat di time travel ini, ya, navigasinya kita yang bahas hari ini adalah di fase yang keenam, yaitu fase zaman akhir. Ya, pengajaran Dafar Elohim ini akan terus berjalan sehingga saudara yang mungkin baru pertama kali mendengarkan, kita harus kasih tahu bahwa kita ini satu set berjalan ya. Jadi saudara harus mendengarkan dari pertama supaya saudara nggak bingung ya. Jadi jangan dipotong-potong sehingga saudara bisa mendapatkan seluruh kebenaran Dafar Elohim itu dengan baik dan benar dan mendapat berkat yang luar biasa. Ya, jadi kita sudah sampai di Wahyu yang ke-10. Semua pengajaran ada di channel-channel ini. Ya, haleluya. Baik, kita akan masuk lebih dalam dan kita harus tetap pahami bahwa mulai Wahyu yang ke-6, Fatsal yang ke-6 maksud saya, sampai Wahyu Fatsal yang ke-18, ini adalah masa 666. Penjelasan daripada masa 666. Ya, jadi pada saat ini kalau saudara melihat ada kata orang kudus, itu adalah merefer kepada Israel, 144.000, atau orang-orang yang ketinggalan rapture tapi mau mempertahankan atau percaya beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ya, jadi di Wahyu pasal yang ke-6 sampai 18 ini tidak ada yang namanya mempelai Yeshua HaMashiach karena sudah di rapture. Ya, ingat ya, ini sudah di rapture mempelai Yeshua HaMashiach. Jadi Wahyu 6 pasal 6 sampai 18 khusus adalah penjelasan ya yang selalu berfokus kepada masa 666 atau the Great Tribulation atau masa anti Hamashiach yang lamanya hanya 3,5 tahun ya. Puji Bapak Yahweh. Baik, kita akan masuk di dalam pembacaan ayat terlebih dahulu, yaitu Wahyu pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang ke-11. Silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Kemudian aku melihat malaikat lain yang kuat turun dari Syamaim dengan berselubung awan. Di atas kepalanya ada pelangi, wajahnya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang api. Di tangannya ia memegang sebuah kitab kecil yang telah terbuka. Ia menjejakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas darat. Ia berseru dengan suara nyaring bagai singa mengaum, dan ketika ia berseru, ketujuh guru itu saling memperdengarkan suaranya. Ketika aku akan segera menuliskan perkataan ketujuh guru yang saling memperdengarkan suaranya itu, aku mendengar suara dari langit berkata kepadaku, meteraikanlah apa yang telah dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan menuliskannya. Dan malaikat yang aku lihat berdiri di atas laut, dan di atas darat itu mengacungkan tangannya ke langit. Ia bersumpah demi Elohim yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala yang ada di dalamnya, bumi dan segala yang ada di dalamnya, serta laut dan segala yang ada di dalamnya, bahwa waktunya tidak akan lama lagi.
Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh akan segera ditiup, rahasia Elohim harus digenapi seperti yang telah Dia sendiri beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Lalu suara yang telah aku dengar dari surga itu berbicara lagi kepadaku dan berkata, "Pergilah, ambillah kitab kecil yang telah terbuka di tangan malaikat yang sedang berdiri di atas laut dan di atas darat itu." Maka aku pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, "Berikanlah kitab kecil itu kepadaku." Lalu ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Ia akan memahitkan perutmu, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Kemudian aku mengambil kitab kecil dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi ketika aku memakannya perutku menjadi pahit. Dan ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi atas banyak kaum, bangsa, bahasa, dan raja." Ya, haleluya. Terima kasih. Baik, kita akan melihat um, ayat-ayat yang telah kita baca ini ya di dalamnya, yaitu mulai ayat yang pertama dan kedua, di mana di situ diperlihatkan bahwa Yohanan melihat satu malaikat yang berbeda yang turun dari Shamayim, dari sorga, ya. Dan kemudian malaikat yang satu ini mempunyai ciri-ciri, yaitu dia menjejakkan kakinya, yang satu di laut, yang satu di darat. Ya. Nah, kita tahu bahwa laut itu berbicara mengenai goyim. Ya, laut itu bicara tentang goyim, dan darat itu berbicara mengenai Israel. Ya, kita harus paham kode di sini. Jadi malaikat ini berbicara untuk kedua belah pihak, yaitu untuk goyim dan untuk Israel. Dan juga di tangan daripada malaikat ini ada kitab kecil ya yang telah terbuka. Ya, dan kalau kita lihat selanjutnya, ya, malaikat ini itu mempunyai sebelum saya masuk di sana ya, dia berseru dengan suara nyaring, ya, dan seperti singa yang mengaum. Dan setelah itu terjadi yang namanya guruh. Ada 7 guruh. Ini lagi ketemu dengan pola angka 7. Akan tetapi guruh ini saat dia memperdengarkan suaranya, Yohanan tidak diizinkan untuk menulisnya. Ya, tidak diizinkan. Disuruh memetraikan, jadi tidak boleh dibuka. Nah, masalahnya adalah kalau tidak dibuka, siapa yang bisa tahu? Iya kan? Karena ini adalah kitab yang terakhir, saudara. Dan setelah ini tidak ada kitab lagi, karena selesai penggenapannya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui mengenai 7 guruh ini? Nah, 7 guruh ini akan diketahui oleh orang-orang yang masuk di dalam masa ini, yaitu masa Wahyu Fatsal yang ke-10. Baru bisa tahu. Ya, sampai sekarang kita juga tidak bisa memahaminya, akan tetapi orang-orang yang masuk di dalam meterai yang ke-10 ini, kategori fase meterai ke-10 ini, mereka akan mengetahuinya. Jadi saya ada pertanyaan, ada yang kepingin tahu kira-kira? Enggak. Enggak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara harus paham, ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang masuk di masa 666. Karena Wahyu 10 ini bercerita tetap di dalam masa anti Hamasyah. Nah, orang-orang ini yang akan mendengar daripada guruh atau thunder, ya. Nah, siapa yang akan membawa? Nah, ini dia. Nanti kita akan ketemu, ya, siapa yang akan memproklamasikan suara-suara guruh ini, ya. Ya, nanti kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya, ya. Kita tinggal dulu. Jadi untuk kita, kalau memang tidak tahu, ya memang sudah bukan bagian kita. Ya sudah, tinggal begitu saja. Ya, nggak usah repot-repot, saudara. Ya, jadi nggak usah repot-repot pakai teori ini, teori itu. Ya sudah, memang ini masa 666 kok.
Ya, dan kita tidak mendapat bagian di sini karena bagian kita adalah rapture dan kita tidak mau mendapat bagian di sini. Ya, buat apa masuk 666? Ya, kalau kepingin tahu ya silahkan masuk 666. Ya, kalau mau. Tapi buat saya tidak mau. Ya, saya milih rapture-nya saja. Ya, jadi tapi nanti yang masuk di dalam masa 666 ini akan tahu. Ya, akan tahu. Kira-kira 7 guru ini ngomong apa. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan kembali di malaikat yang spesial ini. Nah, malaikat spesial ini, ya, dikatakan bahwa ayat yang kelima, dia mengacungkan tangannya ke langit dan bersumpah demi Elohim yang hidup. Nah, kalau saya lihat, apa yang dilakukan malaikat ini itu cocok dengan yang dilihat oleh Daniel pasal 12 ayat yang ketujuh. Ya, Daniel 12 ayat yang ketujuh. Ya, jadi apa yang dilihat Yohanan melalui peristiwa di Pulau Patmos ini juga dilihat oleh Daniel, ya, 500-600 tahun sebelumnya, yaitu di dalam Daniel 12 ayat yang ketujuh. Ya, tolong mungkin Henok bisa baca buat kita. Terima kasih. Dan aku mendengar orang yang berpakaian linen yang ada di atas air sungai itu, ketika ia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke Syamaim dan bersumpah demi nama Dia yang hidup selamanya, bahwa akan ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Iya, terima kasih. Jadi saya lihat apa yang dilihat oleh Daniel itu sama dengan yang dilihat oleh Yohanan, yaitu malaikat ini mengacungkan tangannya ke Syamayim, ke sorga, ke langit, dan kemudian bersumpah demi Dia yang hidup selamanya. Siapakah dia? Tidak lain adalah Elohim Yahweh. Ya, jadi sama. Nah, di dalam Wahyu dikatakan, yang ke-6 ya, Wahyu 10 ayat yang ke-6, dikatakan malaikat ini berkata bahwa waktunya tidak lama lagi. Nah, dari penjelasan Daniel pasal 12 ayat 7, kita juga bisa melihat memang waktunya tidak lama. Karena tertulis di sana, yaitu bahwa waktunya hanya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Totalnya adalah 3,5 tahun saja untuk masa 666 ini. Jadi sama, identik. Dan setelah itu berakhir. Ya, berakhir setelah 3,5 tahun ini. Jadi masa daripada anti Hamasya itu memang tidak lama. Ya, karena itu yang dijelaskan di dalam Wahyu 10 ayat 6, waktunya tidak lama lagi. Itu memang lebih dekat lagi. Karena apa? Karena ini adalah peristiwa di mana sebelum sangkakala ke-7 dibunyikan. Jadi sudah memang betul-betul sangat dekat lagi penggenapannya. Ya, tetapi kita tahu berapa lama waktunya, yaitu ada di dalam Daniel 12 ayat yang ke-7, yaitu 3,5 masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, jadi totalnya adalah 3,5 masa atau 3,5 tahun saja, 42 bulan, itu sama. Atau 1.260 hari. Ya, jadi ini angka-angka yang selalu muncul di dalam kitab suci kita untuk menjelaskan bahwa masa anti Hamasya itu hanya 3,5 tahun saja. Ya, mengapa demikian? Kita harus tahu. Kita telah mempelajari dengan pola Shemitah. Dari pola itu kita sudah dapat melihat bahwa 3,5 tahun yang pertama itu telah diselesaikan oleh Yeshua Hamasyiah. Saat ministrinya yaitu 3,5 tahun saja. Dan kemudian inilah 3,5 tahun yang kedua. Ya, jadi saudara paham. Jadi masa anti Hamasya bukan 7 tahun, itu adalah pola Yunani yang tidak mempunyai dasar firman apapun juga. Ya, jadi jangan dipercayai. Yang benar adalah hanya 3,5 tahun, 3,5 masa. Ya, puji Bapak Yahweh. Nah, kemudian apa yang dilihat? Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7 akan segera ditiup. Jadi belum ditiup nih ya. Jadi ceritanya ini belum ditiup ya. Wahyu 10 ayat 7 ini akan ditiup.
berarti belum ditiup. Ya. Kemudian rahasia Elohim harus digenapi. Seperti yang telah dia sendiri beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Rahasia apa? Tidak lain ada rahasia masa 666. Ya, ada banyak rahasia zaman akhir. Kalau sudah lihat di agama hybrid, duo hybrid, maaf ya, yang duo hybrid, saya jelaskan mengenai patung Nebukadnezar. Itulah juga rahasia. Juga yang ada di dalam kitab Yesaya, ya, mengenai anti Hamasiah juga ada di sana. Kitab Daniel juga ada di sana. Yeshua sendiri pun juga mengatakan akan masa ini. Jadi ini masa ini sudah diberitakan oleh banyak nabi-nabi, saudara. Ya, termasuk Yeshua sendiri, ya, juga menyatakan masa 666 ini juga ada. Jadi inilah rahasia yang harus digenapi. Ya, 3,5 tahun ini atau 7 tahun. Saudara bisa lihat pengajarannya di masa 666. Dan juga saya ada 2 pengajaran, yaitu masa 666 dan yang satunya lagi adalah masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Jadi saya ada 2 pengajaran. Yang saudara bisa melihat di sana, mempelajarinya dan mendapat berkat dengan luar biasa di sana. Jadi inilah masa yang final sebelum ketujuh sangkakala, atau maksud saya sangkakala yang ketujuh, ya, sangkakala yang terakhir akan ditiup. Ya, jadi inilah masanya. Ini harus digenapi. Dan kita sekarang sudah merasakan anginnya, ya, untuk masa ini sudah mulai siap masuk untuk menguasai seluruh dunia. Ya, jadi tidak lama lagi. Sangat-sangat singkat waktunya dan sudah memang inilah saatnya. Karena itu persiapkan hidup saudara untuk masuk di dalam rapture yang luar biasa. Karena rapture akan terjadi sebelum masa 666. Ya, para anak-anak Bapak Yahweh, ya, yang berjaga-jaga, ya, yang setia, tidak akan masuk di dalam masa 666, akan tetapi masuk di dalam rapture. Ya, kita harus betul-betul paham di sana. Nah, kita akan lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Nah, kalau sudah lihat ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11, ya, dikatakan bahwa malaikat itu bawa kitab kecil dan kemudian kitab kecil itu disuruh kan kepada Yohanan untuk dimakan. Ya. Dan malaikat itu berkata, kalau kamu makan ini, di mulutmu akan terasa manis seperti madu. Akan tetapi di perutmu akan jadi pahit. Ya. Di sini ada banyak beberapa tafsiran. Yang salah satunya mengatakan bahwa dafar Elohim itu manis, saudara. Kalau lagi dengar firman tuh rasanya enak, bersuka cita, bergairah, manis sekali. Ya, dan ini pernah digambarkan oleh Yeshua mengenai Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis dengan Herodes. Jadi saat Herodes mendengarkan apa yang menjadi pemberitaan Yohanes Pembaptis, dia itu sukacita, dia itu senang sekali karena dia merasakan ada cahaya daripada firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Akan tetapi saat disuruh next step-nya atau langkah selanjutnya untuk mentaatinya, nah ini dia, ini problem terbesar di seluruh dunia. Kalau dengar firman itu enak, wah senang masuk rapture ya, wah kita bersuka cita. Tapi saat mau menjalaninya itu terasa pahit sekali, ya, terasa ada perasaan berat dan pertentangan. Ingat Rabi Saul mengatakan bahwa keinginan roh itu akan bertentangan dengan keinginan daging. Kita harus paham di sini. Dan seringkali saya katakan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah medan pertempuran.
Dan medan pertempuran ini mempunyai banyak sisi. Yang pertama kali medan pertempuran ini adalah di dalam hidup pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing, yaitu melawan dagingnya sendiri. Ya, melawan konsep-konsep lama. Kalau dulunya masih tetap mempertahankan nama Arab dan nama Yunani, Ayunan. Nah, itu merupakan satu pertentangan. Begitu mendapatkan pembukaan daftar Elohim, oh namanya ternyata bukan Arab nih, ya, Ayunan bukan. Ternyata namanya adalah Yahweh. Dan nama Sang Juru Selamat, yaitu Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia, itu adalah Yeshua. Nah, itu mulai pertentangan. Jadi pertentangan itu dimulai dari diri sendiri. Ya, karena itu saudara, saya yakin sering mendengar bahwa musuh terbesar manusia adalah, siapa yang mau jawab? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri, betul sekali. Jadi musuh terbesar manusia itu bukan keluarganya atau bukan orang familinya atau komunitasnya atau dunia luarnya, tempat bekerja, tidak. Tetapi musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Karena disitulah terjadi pertentangan yang hebat antara roh dan daging. Jadi saudara bisa paham dalam ini. Dengar firman itu enak sekali. Ya, seperti kemarin kita bahas mengenai time travel session yang kedua. Saudara yang belum mengikuti silakan mengikuti. Itu luar biasa sekali. Abraham dengar suara Bapak Yahweh. Abraham. Wah, rasanya senang sekali. Dia jawab, Hineni. Begitu kan. Ini aku. Dia nggak ngerti selanjutnya. Selanjutnya ngomongnya apa? Bapak Yahweh ngomong, korbankan anakmu yang satu-satunya. Yisak. Langsung kaget dia. Ya kan? Itu pertentangan besar itu, saudara. Ngomongnya enak. Hineni, ini aku. Kan gitu kan. Tetapi nggak tahu selanjutnya, itu suatu challenge, suatu tantangan yang harus dipilih dengan baik dan benar, saudara. Ya, dan Abraham telah lulus di dalam ujian tersebut. Ya, Bapak Yahweh nggak ngomong sama Abraham saat itu, Abraham, kamu tak uji ya, jadi kamu harus ngomong Hineni dan lakukan. Tidak, ya kan? Itu namanya bukan ujian, itu namanya. Bapak Yahweh kepingin tahu isi hati daripada Abraham. Dan dia merupakan orang yang ternama, punya banyak pasukan, kaya raya. Anaknya cuma satu, yaitu Yisak. Saudara jangan bilang, loh anaknya kan dua, yang satu Ismail. Ismail tidak dihitung. Ya, tidak masuk hitungan di hadapan Bapak Yahweh. Yang masuk hitungan adalah Yisak. Karena Mesias turun dari Yisak, bukan Ismail. Ya, jadi paham di sini. Saat itu terjadi pertentangan. Ya, pergumulan. Ini mau mentaati atau tidak? Ini suara Tuhan atau suara setan atau suara diri sendiri? Ya, pertentangan kan? Ya. Tapi Abraham tahu persis karena dia bergaul dengan Elohim. Ini dia kuncinya. Saudara tidak akan bingung dengan banyak suara. Pada saat ada perintah dari Bapak Yahweh, karena kuncinya saudara pasti sudah pegang. Saya secara teori saya nggak bisa ngomong soal ini suara Tuhan atau suara setan atau suara diri sendiri. Yang bisa nentuin itu hubungan saudara dengan Bapak Yahweh. Kalau saudara dekat dengan Bapak Yahweh, saudara pasti akan tahu ini suaranya siapa nih. Saudara akan tahu ciri-cirinya. Saya nggak bisa jelasin, saudara. Ya, saya tahu suaranya Bapak Yahweh seperti apa, saya tahu, tapi saya nggak bisa jelasin. Ini hanya dimiliki oleh personal relationship antara saudara dengan Bapak Yahweh. Dengan Ruah Yahweh Elohim. Dan saudara tahu persis, oh ini kehendak Bapak Yahweh. Dan saudara harus lakukan apapun risikonya. Begitu. Banyak orang yang tanya, kemarin ada salah satu yang tanya, saya harap juga dengar hari ini.
Bagaimana cara membedakan ini suara Tuhan atau suara setan atau suara diri sendiri? Ya caranya ya seperti peristiwa Abraham. Abraham bergaul dengan Bapa Yahweh. Dan dia tahu ini suara Bapa Yahweh. Karena itu tidak ada yang namanya keraguan-raguan. Dia langsung aja lakukan. Dia panggil bujang-bujangnya, hamba-hambanya. Siapkan, kita mau pergi jauh. 3 hari perjalanan. Dan Ishak, kamu ikut. Untuk ikut mempersembahkan korban di atas gunung yang dimana Bapak Yahweh telah berbicara. Itu caranya. Jadi selama saudara bisa membangun hubungan dengan Bapak Yahweh, saudara akan tahu persis ini suara siapa. Ya, secara teori susah sekali. Saudara boleh juga mendapatkan konfirmasi, peneguhan. Tapi ingat, cari peneguhan, kalau orangnya kedagingan, saudara akan diterobos dengan roh-roh jahat. Hati-hati. Jadi betul-betul harus punya pengalaman pribadi. Karena itu kemarin kan kita belajar mengenai time travel yang kedua, di mana Fatsal 22 kejadian itu dikatakan setelah peristiwa-peristiwa itu. Itu kalimat penting, saudara. Setelah peristiwa apa? Ingat, Abraham saat itu umurnya 133 tahunan lebih, sekitar segitu. Jadi selama hidupnya dia terus mengalami yang namanya proses demi proses dari Bapa Yahweh. Up and down. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, Abraham betul-betul matang untuk kenal suara daripada Bapa Yahweh. Karena itu saat dia diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, dia nggak banyak tanya. Dia langsung bawa anaknya, bawa 2 bujangnya untuk membantu, kemudian berangkat sama-sama. Dan kemudian bujangnya ditinggal di kaki bukit, dan hanya Abraham dan Ishak yang naik sendiri ke atas Gunung Moria. Ya, jadi saudara harus tahu di sini. Jadi pengalaman ini penting sekali. Di mulut terasa manis seperti madu. Kalau saudara belum bisa merasakan dafar Elohim ini manis seperti madu, coba saudara harus periksa dulu. Mengapa dafar Elohim itu tidak menjadi kesukaan dalam hidup saudara? Kok tidak bisa manis? Ini nggak ada teorinya, saudara. Ini hanya pengalaman saudara sendiri dengan membaca dafar Elohim, bersekutu dengan firman Elohim. Baru nanti saudara bisa merasakan, wih, luar biasa ini pembukaan. Wah, luar biasa ini pengertian ini. Wah, ini saya harus berubah di sini. Wah, ini luar biasa ini pengertian ini, ya, mengenai zaman akhir, mengenai banyak hal. Itu saudara sendiri yang harus bisa menggalinya. Saya hanya bisa menuntun, memberikan titik-titik ayat-ayatnya di sini. Saudara sendiri yang harus dapat memakannya. Ya, saudara sendiri yang harus dapat menikmatinya, dafar Elohim ini. Manis seperti madu, tapi ingat, saat dafar Elohim itu bergerak dalam kehidupan saudara dan menuntun saudara, ketaatan itulah yang seringkali menjadi pahit, saudara. Kenapa? Ya, seperti Abraham, ya, seperti Yosef. Yosef taat sama orang tuanya, tapi apa yang terjadi? Dia dimasukkan lubang yang kering dan dijual lagi. Tidak ketemu dengan Yakub bapaknya selama hampir puluhan tahun. Saya bisa lihat, pahit. Tapi ingat, yang dimakan itu adalah kitab kecil, dafar Elohim. Seberapapun pahit, firman itu kekal. Dafar Elohim itu kekal. Dan pasti akan memberikan benefit. Dan ternyata apa yang terjadi? Ayat yang 11 dikatakan, dan ia, yaitu malaikat yang spesial itu berkata kepadaku, yaitu Yohanes yang ada di Pulau Patmos, engkau harus bernubuat lagi atas banyak kaum, bangsa, bahasa, dan raja. Mengapa? Karena kitab itu sudah masuk di dalam perut daripada Yohanan,
Dan kitab itu yang akan mendorong dia untuk bernubuat. Saudara bisa lihat di sini. Ketaatan demi ketaatan. Tidak ada yang lain. Tanpa ketaatan, kuncinya cuma satu. Seperti Hilal bin Sakar yang tidak mau taat, apa yang terjadi? Dia dibuang. Ya, jadi mengiring Bapak Yahweh ada unsur ketaatan. Ya, Abraham dia harus taat. Daud dia juga harus taat. Ya, untuk mengalahkan Filistin, dia tanya sama Bapak Yahweh, Tuhan, ini gimana nih strategi perang kali ini dengan Filistin? Dan Bapak Yahweh bilang, oke, kamu tunggu di bawah pohon kertau kalau nggak salah ya. Dan di situ nanti kamu akan mendengar suara deru perang, suara kereta-kereta perang yang ada melewati di puncak-puncak pohon itu. Menurut saudara sengsara nggak perintah ini? Ada yang mau jawab? Sengsara nggak? Jadi Daud itu disuruh nunggu kalau sampai ada bunyi kereta perang lewat di puncak daripada pohon, baru dia harus segera bertindak menyerang Filistin. Kalau menurut saudara, sengsara nggak nih? Iya, Pak. Mengapa sengsara, Bro Adi? Karena harus menunggu, Pak. Sabar menunggu. Itu dia, terima kasih. Sengsara, saudara. Terima kasih jawabannya. Waktunya tidur, nggak bisa tidur, saudara. Harus nunggu kapan ya ada bunyi kereta di atas puncak pohon. Saudara bayangin itu. Ini pohonnya pohon pasti tinggi karena hutan. Jadi harus didengarkan baik-baik. Lah nek ngantuk bagaimana? Ya kelewat, sudah. Saudara bisa lihat. Nggak boleh ngantuk, saudara. Harus berjaga-jaga. Ya, nggak boleh ngantuk, nggak boleh lengah. Dia harus terus mendengar, ya, memperhatikan. Karena apa? Begitu kesempatan itu lewat, dia kalah perang. Saudara bisa lihat. Nggak gampang, itu pahit tuh. Melawan rasa ngantuk. Aduh, ngantuknya luar biasa. Kopi gitu ya. Saya nggak tahu saat itu ada kopi apa enggak, saya nggak ngerti. Ya. Yang jelas Daud tidak boleh sampai lengah. Itu pahit, saudara. Harus berjaga-jaga. 5 anak dara yang bodoh dan bijaksana itu sama-sama tertidur. Saat dibangunkan mereka sama-sama bangun. Ya kan? Tapi saat menunggu, maksud saya saat setelah bangun, mereka akan tidak langsung ketemu mempelainya. Mereka harus nunggu. Dan nunggu ini, penantian ini, itu juga harus waspada. Jangan sampai apinya mati. Jangan sampai minyaknya kosong. Karena itu yang bijaksana punya minyak cadangan. Tapi yang bodoh, kehabisan minyak. Ya, saudara kalau mau supaya bertahan untuk tidak lengah, saudara harus mempersiapkan minyak itu sekarang. Minyak ini bukan berbicara mengenai ruah Yahweh Elohim, tidak. Karena tidak bisa diperjualbelikan, ditransfer, tidak bisa. Ini bukan bicara soal itu. Ya, minyak ini adalah energi, saudara. Di dalam menyerap dafar Elohim yang kita bahas tiap-tiap minggu. Ya, ini pahit, saudara. Ya. Jadi saudara harus mempersiapkan tetesan-tetesan minyak itu supaya saudara tetap menyala api saudara dalam menunggu rapture. Jangan sampai ada yang ketiduran lagi. Jangan sampai ada yang lengah, kemudian minyaknya tumpah dan apinya mati, padam. Jangan sampai saudara yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach dialihkan kembali menjadi Yahshua. Jangan sampai saudara yang telah dibaptis dalam Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach kembali ke Natalan.
25 Desember. Ya, ada ya banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Jadi saudara harus perhatikan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanan ini akan berbicara di Fatsal berikutnya, yaitu mengenai Fatsal yang ke-11. Nanti kita akan lihat minggu depan, di mana Bapak Yahweh mengirimkan 2 saksi. Ya, 2 saksi. Karena 2 saksi ini yang akan bernubuat. Ya, bernubuat itu bukan cuma bernubuat yang akan datang, tetapi juga merupakan teguran. Ya, bernubuat itu bisa berarti pemberitahuan, teguran yang berdasarkan firman. Dan ini masuk di dalam Fatsal yang ke-11. Ya. Jadi sebelum Fatsal yang ke-11 maka Yohanan diberi satu peristiwa, yaitu makan gulungan kitab itu. Ya, makan gulungan kitab itu. Dan nanti setelah ini akan dilanjutkan di dalam Fatsal yang ke-11 mengenai 2 saksi. Ingat yang saudara lihat di mana Yohanes ini makan gulungan kitab, ini adalah peristiwa di dalam alam roh. Jadi ya, dulu ada orang yang ngomong gini, wah kalau nggak bisa mengerti firman dibakar aja abunya, kemudian dicelup air, kemudian diminum. Itu namanya menghina, saya bilang. Ya, minum aja, itu namanya minum makan firman. Gitu. Itu kitab suci dibakar, terus kemudian abunya ditumbuk, dicampur air. Itu ada yang bilang seperti itu, saudara. Dan saya yakin kerohanian orang itu parah sekali. Ya, dia kelihatannya mau membuat sesuatu yang lelucon, tetapi tidak lucu. Apa yang dilakukan oleh Yohanan memakan gulungan kitab ini adalah suatu penglihatan. Bukan secara fisik, saudara, waduh saya kok nggak ngerti daftar Elohim ya, kalau gitu saya sobek-sobek daftar Elohim, kemudian saudara potong kecil-kecil dan makan kertasnya. Saya bilang salah besar, itu bukan itu pengertiannya. Ya, jadi saudara paham. Nah, kita akan lanjutkan minggu depan. Hari ini kita telah masuk di dalam tahun 2023, di mana 6.000 tahun sejak kesatuan Adam dan Hawa akan selesai, tidak lama lagi. Karena itu berdasarkan pola Shemitah, maka rapture sangat besar diperkirakan akan terjadi beberapa tahun ke depan. Dan kita sudah masuk di dalam tahun yang kedua pola Shemitah. Kalau saudara ingin memahami, saudara harus ke pengajaran di mana saya telah bahas mengenai High Alert 2026, jangan remehkan. Karena apa? Karena kalau tidak diperpendek waktunya, maka tidak ada orang yang selamat. Jadi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Sehingga ada rapture. Ya, karena itu seberapa singkat saudara bisa melihat di pembahasan rahasia 1290 hari dan 1335 hari ya di channel ini. Saudara pelajari, saudara pahami, dan kita akan dapat melihat dari pola ini, maka rapture sudah tidak lama lagi, saudara. Yaitu di akhir tahun 2025 atau awal 2026. Ya. Jadi kita berjaga-jaga. Jadi tujuan ini bukan untuk meramal, tapi untuk berjaga-jaga. Ya, ingat ya, tujuannya berjaga-jaga. Karena itu barang siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang benar, Yodshin Wawayin, yaitu Yeshua, segera masuk, jangan buang-buang waktu. Ya, dan siapa yang berseru di dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu saudara masuk dalam baptisan pembaharuan, jangan keras hati, jangan tegar tengkuk. Ya, segera masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar daftar Elohim dengan benar, jauhi dan singkirkan semua perayaan-perayaan pagan, 25 Desember, Imlek, dan juga telur Paskah, ya, dan sebagainya. Berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot. Ini adalah daftar teman-teman yang bersedia untuk membantu saudara untuk membaptis dalam baptisan pembaharuan. Dan jangan lupa saudara minta supaya dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Itu penting sekali.
Ya, puji Bapak Yahweh, dan streaming ini adalah ibadah online. Wajib menggunakan pakaian sopan, mengenakan talit pasmina sangat dianjurkan, dan juga untuk sesi tanya jawab adalah ruang tanya jawab dan tidak untuk ruang perdebatan. Ya, tidak diizinkan untuk menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kode etik YouTube supaya kita saling memberkati satu sama lain dan berita keselamatan boleh tersebar seluas-luasnya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.